Shalom anak muda, salam merdeka. 75 tahun yang lalu, bangsa kita merdeka dari penjajahan bangsa Belanda. Itu terjadi karena ada orang-orang yang mau berubah. Ada orang-orang yang tidak puas dengan keadaan sekitar, dan mereka pun berani mengambil tindakan perubahan. Seandainya tidak ada orang-orang yang berani untuk berubah, niscaya kita masih menjadi bangsa yang dijajah. Nah, hari ini saya akan bahas dengan satu judul, yaitu Need to Change. Dibutuhkan perubahan. Kita akan belajar sama-sama dari sebuah kisah yang sangat menarik dari muridnya Tuhan Yesus yang bernama Yohanes dan Yakobus. Mari kita lihat sama-sama ya gambar ini. Nah, biasanya seseorang itu memiliki julukan ya. Kalau kita di dalam komunitas anak-anak muda, biasa kalau sama anak-anak muda itu biasa ada panggilan, ada julukan atau nickname kita. Itu biasa menceritakan tentang sifat seseorang, itu gambaran yang menyeluruh dari orang tersebut. Ada orang yang dipanggil biang kerok, ada juga orang yang dipanggil cengeng. Ada juga yang mengkeriting, hitam, wah segala macam. Kalau kita di sekolah atau di tempat kuliah, tempat kerja pun, orang-orang suka memanggil dengan nama sebutan dibandingkan dengan nama sebenarnya. Mereka lebih senang sebutan ini menggambarkan pribadi orang tersebut. Mungkin orang lain pun menyebut kita dengan nama panggilannya. Nah, kita lihat bacanya. Biasanya seseorang memiliki nama panggilan yang menggambarkan pribadinya. Ada yang dikatakan sebagai tukang nyontek, ada itu pemalas, pembohong, egois, bandel ya, kurang ajar, nyenyes, ada yang keriting lah, ada yang ceking lah, ada yang baik juga ya. Nah, siapa di sini yang punya nama panggilan di sekolah atau di kampusnya? Bisa juga nama panggilannya itu diberikan ya dari orang tua ya. Saya dulu waktu kecil dikasih nama si Bedul ya, karena saya nakal orangnya. Jadi mama papa tuh suka panggil si Bedul. Nah, ada dua tokoh Alkitab ini, dua murid Tuhan Yesus ini, mereka juga punya nama panggilan. Kita lihat sama-sama, kita baca. Nah, yang pertama, Yohanes dan Yakobus itu memiliki ternyata sifat yang temperamental. Dia orang yang mudah marah ya. Saya baca dari Markus 3:16 ayat ke-17. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu, ini Yesus waktu itu memanggil 12 muridnya ya. Murid-muridnya ditetapkan. Pertama, Simon yang diberinya nama Petrus. Ayat 17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Nah, berarti Yakobus sama Yohanes ini saudara. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya diberi nama Boanerges. Nama panggilan mereka berdua Boanerges. Berarti apa? Anak-anak guru. Nah, siapa yang memberi namanya? Tuhan Yesus. Nyanya besar ya. Tuhan Yesus memberi nama buat Yakobus dan Yohanes adalah anak-anak guru. Guru ini bukan guru pendidik di sekolah, bukan. Tapi guru itu guru geledek. Guru geledek, guru petir kalau ada mau hujan ya, atau mau hujan ada guru-guru geledek degar. Kalau bahasa Inggrisnya itu thunder, son of thunder. Wah, ini kayak nama hero, son of thunder. Mereka ini anak-anak guru. Kalau kita lihat, kalau mau hujan, mendung ya, kalau kita ada guru geledek, kita ngeri ya, degar. Kenapa Tuhan Yesus memberikan mereka nama sebagai anak-anak guru? Berarti ada sesuatu ya. Kenapa mereka bisa dijulukin seperti itu? Nah, kita lihat kejadiannya. Lukas 9 ayat 52 sampai 56 saya akan bacakan. Dan Yesus mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka tuh pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Yesus. Tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau
supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka. Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Nah, ceritanya seperti ini. Suatu hari Yesus mau menuju Yerusalem. Dia mampir ke suatu desa yang bernama Samaria. Nah, di tengah perjalanan orang-orang Samaria tuh menolak, mereka nggak mau menerima kedatangan Tuhan Yesus karena murid-murid yang marah. Nah, dia berkata kepada Yesus, aku akan bakar kamu ya. Tuhan Yesus, perintahkanlah aku untuk mengirim api dari langit supaya membinasakan mereka. Bisa kita bayangin nggak, seorang murid Yesus begitu emosi, ada hal yang tidak menyenangkan, dia mau bunuh orang itu dengan kuasa Tuhan, dengan mengirim api dari langit. Ini kalau kita buka di 2 Raja-Raja ayat 1 ya, ini seperti kisah Elia. Elia waktu itu mau ditangkap oleh pasukan Raja Ahazia. Ada 50 orang, kemudian Elia menurunkan api dari langit sehingga 50 orang itu mati. Nah, kisah ini menginspirasi Yohanes dan Yakobus. Mereka pun mau membinasakan manusia Samaria yang menolak itu. Kemudian kita bisa bayangin ya, ada kejadian, ada orang yang tidak menyenangkan, terus kita mau bunuh. Itu kan sesuatu yang betapa emosional ya, betapa temperamennya. Ternyata sifat dari Yakobus dan Yohanes ini, mereka menggunakan karunia Tuhan bukan untuk mengasihi orang lain, tetapi untuk dengan tangan besi mereka mau membinasakan orang lain. Nah, coba lihat ayat yang ke-55. Yesus berpaling dan menegur mereka. Menegur dari sini berarti menghardik dengan keras ya. Yesus menghardik dengan keras. Nah, kalau kita menegur itu berarti kalau anak ya, ada satu anak dia nakal ya, orang tuanya menegur, menghardik dengan keras, jangan lakukan itu, nanti kamu celaka. Yesus benar-benar menghardik, menegur mereka berdua. Bisa kita bayangin siapa di sini kalau kesel sama temennya, kesel sama orang lain, mau bunuh orang lain itu angkat tangan. Kita pun tidak seperti itu ya. Nah, tapi di sini Yohanes dan Yakobus punya sifat yang tidak aneh kalau dia dijulukin oleh anak-anak guru, Son of Thunder. Nah, kejadian kedua kita lihat sama-sama ya. Nah, ternyata Yakobus dan Yohanes ini juga orang yang mementingkan diri sendiri. Mereka egois, maunya menang sendiri, mau hebat sendiri, mau pinter sendiri, mau luar biasa sendiri. Yang lainnya nantilah nomor 2. Mereka mau nomor 1 itu buat aku. Yang utama, yang terbaik itu untuk aku. Nah, saya akan baca dari Matius 10 ya, ayat 35 sampai 41. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, suatu hari mereka lagi berkumpul bersama Yesus dan 12 muridnya. Yohanes, Yakobus beserta ibunya ini ya, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ada permintaan, kata Tuhan Yesus. Katakanlah ya, kami mau aku di sebelah kanan, Yakobus, Yohanes sebelah kiri. Posisi yang terbaik, posisi yang mulia itu buat kami. Murid-murid yang lain, orang lain masa bodoh. Pokoknya kami yang tangan kanan Tuhan, nomor 1, tangan kiri Tuhan. Nah, murid-murid yang lain kan kesel ya. Wah, kau nih mau menang dewek, mau mulia sendiri ya. Nah, selain dia temperamen, ternyata Yakobus dan Yohanes ini mau menyombongkan diri ya. Dia mau unggul dari teman-temannya yang lain. Nah, ada nggak di sini kita yang punya sifat seperti itu? Di kelas maunya yang dari nomor 1, nggak mau bantu orang lain. Di gereja maunya paling cantik, paling pintar main musik, yang lain ada kekurangan kita nggak mau bantu. Nah, itu nggak boleh ya. Nah,
Orang lain mungkin juga menjuluki kita seperti itu ya, seperti Yohanes dan Yakobus punya julukan anak-anak geledek ya. Orang lain mungkin punya julukan yang tidak menyenangkan buat kita. Nah, pertanyaannya adalah, maukah kita berubah? Kalau Yohanes dan Yakobus, kita lihat ya, apakah mereka tetap